Ada begitu banyak spesies hewan di luar sana yang mungkin kamu gak pernah tahu ada. Menurut para ilmuwan, planet kita adalah rumah bagi sekitar 8,7 juta spesies flora dan fauna. Dilaporkan, sekitar 86% spesies hewan di daratan dan 91% spesies hewan yang hidup di laut tak terlalu banyak dikenal publik. Setelah ratusan tahun studi, kita baru mengetahui jenis atau spesies hewan yang hidup di bumi kurang dari 20%. Berikut ini untuk menambah pengetahuan kita, beberapa hewan yang unik, langka dan jarang dilihat banyak orang. Akan tetapi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini, semoga sehat selalu dan dijauhi dari masalah. Uakari botak Cecejaucalvus atau sering juga disebut uakari berkepala botak, merupakan monyet yang memiliki ekor sangat pendek. Monyet penghuni lembah sungai Amazon ini punya rambut putih di bagian atas kepala. Namun dengan wajah dan batok kepala berwarna merah cerah, pastinya kepalanya botak, sebagaimana namanya. Uakari merah juga merupakan satu-satunya monyet dengan kepala merah. Warna itu sendiri bukanlah pigmen, melainkan aliran darah khusus yang ada di dekat kulit. Matt Bola dari San Diego Zoo Global Institute for Conservation menduga warna merah adalah pertanda kondisi sehat. Namun, teori ini masih perlu penelitian lebih lanjut untuk pembuktiannya. Sementara wajah tanpa bulu bisa membantu komunikasi visual. Satwa ini diketahui hanya ada di hutan Virzia dan beberapa habitat hutan lain di sisi barat Amazon di Brazil dan Peru. Memang seperti namanya, ular ini memang mirip dengan alat kelamin pria. Laman Cool Earth menjelaskan bahwa spesies dengan nama ilmiah Atretochena ini dapat mencapai ukuran sepanjang 75 cm. Amfibi yang termasuk langka tersebut ditemukan di pedalaman Amazon Brasil dan uniknya spesies tersebut bernapas melalui kulitnya. Nama latinnya Atretochona aisalti. Meski tampak seperti ular, ia sebenarnya bukan bagian dari reptil, tapi masuk golongan hewan amfibi. Hewan Atretochona aisalti menjadi jenis satu-satunya dari keluarga Caecilian keluarga cacing dalam ukuran raksasa. Hingga saat ini, para peneliti masih terus mempelajari hewan ini lebih lanjut. Namun, kini keberadaan habitat mereka juga terancam punah. Pasalnya, otoritas Brasil akan membangun proyek besar berupa bendungan raksasa di area hutan dan sungai Amazon. Para pencinta lingkungan menganggap bahwa pembangunan bendungan tersebut akan menghancurkan sebagian besar habitat dari banyak spesies di sungai dan hutan Amazon. Sebelumnya, lemur terbang atau dalam bahasa Indonesia disebut kubung pelanduk hanya dikelompokkan dalam dua spesies. Masing-masing kubung pelanduk Sunda Galeopterus variegatus dan kubung pelanduk Filipina Cynocephalus volans di Filipina. Jan Janeka dari Texas A&M University, AS memperkirakan terpisahnya lemur di 3 pulau utama di paparan Sunda itu terjadi antara 4–5 juta tahun lalu. Selama masa tersebut, kenaikan muat air laut menyebabkan paparan Sunda yang tadinya menjadi satu daratan terpisah menjadi pulau-pulau. Hewan tersebut memiliki keunikan karena kemampuannya melayang di udara sehingga seolah-olah terbang. Dengan selaput di antara kaki-kakinya, kubung pelanduk dapat melompat dari batang pohon ke pohon lainnya hingga sejauh 136 meter. Selain itu, kubung pelanduk juga dikenal sebagai mamalia yang menjadi kerabat terdekat primata yang memisahkan diri sekitar 86 juta tahun lalu. Hal ini penting untuk penelitian biologi maupun kedokteran karena dalam cabang genetika manusia dikelompokkan dalam primata. Paus narwhal berkerabat dekat dengan paus beluga, bahkan punya kemiripan tubuh yang hampir identik. Perbedaan mereka terdapat di bagian kepala. Paus beluga memiliki benjolan serupa melon, sedangkan paus bertanduk punya tanduk panjang.
Semua orang yang melihat tanduk panjang paus ini pasti mengira itu sebagai alat perlindungan diri yang juga dimiliki hewan lain seperti badak. Nyatanya tanduk narwal bukanlah seperti itu. Tanduk tadi merupakan bagian dari gigi paus bertanduk. Benda panjang menonjol itu adalah gigi narwal yang tumbuh melebihi batas. Oleh sebab itu, tidak semua paus bertanduk memiliki tanduk. Meskipun termasuk gigi paus, namun gigi tanduk ini bisa tumbuh hingga 50 cm. Tanduk ini terdiri dari kumpulan kalsium dan mineral lain, sehingga kuat dan juga bisa menjadi identitas penanda dari kerumunan paus narwal. Meskipun termasuk gigi paus, namun gigi tanduk ini bisa tumbuh hingga 50 cm. Tanduk ini terdiri dari kumpulan kalsium dan mineral lain, sehingga kuat dan juga bisa menjadi identitas penanda dari kerumunan paus narwal. Baiklah guys, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur kita semua. Terima kasih.